familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi di channel gua. Di sini kita mau unboxing lagi ya, gengs ya. Di sini di depan gua ini udah ada namanya Lexar NVMe SSD ya. Di sini mungkin ada beberapa yang belum kenal merek Lexar, dan di sini mungkin Lexar ini lebih banyak di memori untuk kamera ya, gengs ya. Memang jarang banget kalau kita kan sering dengarnya mungkin Kingston atau Western Green ya. Kalau misalnya Western Digital, apa ya namanya, Samsung. Oh iya, Samsung yang sering banget tuh, sama Seagate satu lagi. Nah, di sini di tangan gue ini udah ada Lexar NVMe SSD ya. Nah, di sini SSD NVMe ini ada beberapa jenis, gengs. Apa ya namanya tuh, portnya gitu. Kalau kalian bisa lihat di sini yang cowakannya satu gitu ya. Nah, terus ada juga yang seperti ini, dan setiap motherboard itu punya spesifikasi atau apa ya namanya, compatibility yang berbeda-beda. Nah, nanti tinggal disamain aja sama motherboard kalian kalau misalnya kalian pengen pakai SSD yang versi NVMe. Kenapa gue pilih yang NVMe ya Allah. Kalau menurut dari beberapa ahli atau beberapa channel yang udah nge-review ini duluan, dikatakan kalau NVMe ini mempunyai speed read and write-nya itu lebih kencang daripada SSD yang biasa, yang kotakan gitu ya, guys ya, yang kotakan gitu. Mungkin kalau di sini bisa diklaim sampai berapa nih, 2 giga ya, 2100 megabyte sekali transfer gitu, dan cepet banget. Mungkin kalian bisa ngelihat video-video dari tech Indonesia atau tech luar negeri, dan mereka udah memperbandingkan sendiri perbedaannya gitu. Dan gue memilih NVMe daripada SSD yang biasa, meskipun SSD yang biasa itu sekarang juga udah jadi tren ya, bukan HDD lagi. Kalau HDD itu mungkin speed transfernya nggak nyampe 500 kali ya, nggak nyampe 500 megabyte, mungkin sekitar 100-an apa ya, gue kurang tahu. Cuman kalau misalnya di SSD biasa aja tuh speednya udah lebih dari 500-an beberapa merek, terutama yang gue sering lihat reviewnya itu di Western Digital atau WD yang sering kalian dengar, sama Seagate. Oke, kita balik ke Lexar lagi. Di sini gue pilih Lexar yang versinya itu 2280 PCIe ya. Jadi di motherboard kalian itu bisa dilihat dulu spesifikasinya seperti ini. Kebetulan gue pakai MSI B40 Gaming Plus Max, dan di sini ditulis bahwa dia itu kompatibel dengan NVMe M.2 di 2280. Biasanya kalau 2280, kalau nggak salah nih, yang cowoknya cuma satu gitu ya. Ada yang cowoknya dua gitu. Nanti tinggal dicocokin aja ya. Nah, terus kemudian di sini gue pilih yang ada teknologi 3D-NAND gitu. Dan memang teknologi 3D-NAND ini tidak banyak yang punya gitu. Kalau misalnya yang lain, kalau pernah kalian dengar, itu adalah ada teknologi VNAND, terus ada 2D NAND, dan ini 3D NAND. Kalau misalnya antara 2D NAND sama 3D NAND, pasti yang 3D NAND ini lebih kekinian. Tapi kalau VNAND sendiri gue belum sempat nge-review kayak gimana. Kemudian ini kalau nggak salah voltage-nya ya, dia 1,3. Oke. Di sini gue ngambil versi yang 250 GB. Nah, di sini kalau misal kalian coba cari-cari atau misalnya iseng aja deh buka di My Computer kalian, itu kalau bisa dilihat minimal storage yang dipakai sekarang itu sekitar 90 giga sampai 100 giga gitu ya. Jadi kalau misalnya gua beli yang 120 giga aja, jadi tinggal sisa 20 giga kalau misalnya 20 sampai 30 giga kalau misalnya sekitar storage seperti itu. Kalau gue pribadi di laptop gue sebelumnya, gue cuman nginstal Office sama yang perangkat gedenya itu paling Adobe Premiere. Jadi kalau misalnya kalian mau nginstal game
atau file-file yang gede lainnya kayak Adobe Premiere dan dibarengi dengan Adobe After Effects atau Photoshop, kalau gue saranin lebih baik di maksimalin lagi storage-nya gitu ya. Makanya gue pilih yang 250. Oke, kita langsung aja lihat di sininya version M610 NVMe SSD, bawahnya nggak ada, atasnya juga seperti ini. Di sini juga ada spesifikasinya ya. Oke, yang seperti gue bilang tadi, ini speednya up to 2100 MB sekali transfer. Oke, kita langsung buka aja. Wah, ini udah terguntiang. Oke. Oke, wah. Kecil banget. Di sini ada buku petunjuk ya. Buku petunjuk, dan jangan lupa ini nih dibaca, gengs. Bukan cuman buat dipajangan doang. Biar kalian tahu apa sih maksudnya, apa sih gini nih. Itu kan kayak gini nih. Pastikan SSD kalian itu maksimum temperaturnya 70 derajat. Berarti kalian kalau misalnya mau pakai mau mengoverclock atau segala macam, dipastikan CPU coolernya atau apapun itu yang ada di dalam situ dipastikan dingin gitu guys ya. Apalagi motherboard yang terbaru yang seri 500 itu udah ada fan untuk motherboardnya. Oke, itu kan penting ini nih. Kita lihat di sini, kita singkirin dulu. Di sini kecil banget guys. Ini jari telunjuk gua tuh sekitar segini. Wow. Ini mantap sekali ya. Ini ukurannya kecil ya. Kecil banget kan, yang gue bilang tadi cuma setelunjuk gua. Dan ini 250 GB. Oh my god. Lebih kecil daripada DDR4 RAM yang SODIMM ya. Dan di sini kalau bisa kalian lihat ada LED-nya kalau nggak salah nih ya, LED-nya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa dia bisa nyala gitu. Kalau nggak salah. Dan di sini gue unboxing sebagai orang awam ya. Gue berkali-kali bilang gue unboxing sebagai orang awam, yang gue sendiri bukan dari pakar bidang teknik, cuman user aja, end user. Ini pendapat gue pribadi untuk penggunaan SSD. Kalau misalnya kalian sama kayak gue, orang awam juga, gunakanlah data yang valid gitu ya, data yang valid dari beberapa percobaan yang udah dilakukan para komputer tech kita, technician kita. Itu tinggal dibaca aja mana yang lebih valid penggunaannya, apakah ini untuk OS aja, apakah bisa untuk penyempatan games juga atau aplikasi yang banyak gitu ya. Kalau dari beberapa saran sih disarankan memang untuk operating system aja, untuk OS aja. Cuman kalau misalnya kalian itu sering menggunakan suatu aplikasi tertentu, misalnya kalau kayak gua nih sering pakai Adobe Adobe Premiere Pro, gua kayaknya bahkan install Adobe Premiere Pro di sini karena bootingnya itu beda banget. Dan gue pernah lihat perbandingan antara nyimpennya di HDD, SSD sama NVMe ini tuh jauh banget bedanya. Mungkin perbedaannya yang HDD itu bisa 10 menit sekali loadingnya, kalau ini paling cuman sekitar 2 menit atau 3 menit ya gitu kalau nggak salah. Buat kalian yang punya pengalaman juga pakai SSD terutama yang Lexar ini, kalian bisa langsung aja komentar di bawah kayak gimana pengalaman kalian menggunakan SSD yang satu ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat gitu ya untuk referensi kalian. Oke guys, several salty and several from drag and siga. Dadah.